wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah, kesempatan, panjang umur sehingga kita bisa hadir di majelis taklim ini. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Wabil khusus hari ini adalah 1 Dzulhijjah 1446 bertepatan dengan 28 Mei 2025. Jadi diperkirakan insya Allah wukuf di Arafah itu hari Kamis dan Idul Adha di Jumat dengan izin Allah SWT. Dan sepertinya tidak ada perbedaan antara Saudi dan Indonesia maupun antara ormas-ormas di Indonesia. Jadi sejak sekarang 10 hari ke depan insya Allah kita akan melaksanakan Idul Adha. Dan 10 hari ke depan adalah hari-hari yang paling mulia selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Ya sobat, ya sobat sudah paham semuanya. Ini hanya mengingatkan. Jadi temanya apa tadi? Ada apa dengan bulan Dzulhijjah? Ada apa Bu? Kira-kira Bu? Ada apa Pak? Bulan Dzulhijjah potong kambing, puasa. Gini aja Bu, biar urut. Kita puasa pada bulan apa? Ramadan puasa. Dosanya sudah diampuni? Insya Allah. Doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah dapat Lailatul Qadar Pak? Insya Allah. Sudah Lailatul Qadar ya? Alhamdulillah. Setelah selesai ya, kita dosanya diampuni, dapat Lailatul Qadar, kita sholat Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri ngapain? Enggak, silaturahim dulu. Makan selama 3 hari sampai 5 hari. Jadi makan-makan pada waktu Idul Fitri itu hampir sama dengan makan-makan ketika Idul Adha. Makan-makannya berapa hari? Nanti Bu, setelah Idul Adha 4 tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 4 hari. Jadi Idul Fitrinya pun makan-makannya minimal 4 hari. Jangan langsung puasa. Ya kan kunjung ke fulan, ke mudik dulu, ya, ke tetangga, ke kerabat, itu butuh 4 hari lah paling cepat. Jadi masa kita kunjung ke orang-orang makan puasa. Jadi semangat sih boleh, tapi lihat kondisi. Jadi setelah 4 hari boleh puasa sahur. Untuk ibu-ibu mengkodok dulu, ya, yang punya utang mengkodok dulu. Jadi kode itu didahulukan. Di sini siapa yang belum selesai puasa Ramadannya? Banyak yang diundur-undur sampai setahun. Nah, setelah mengkodok puasa, barulah puasa Syawal. Nah, mulai Syawal inilah disebut dengan bulan haji. Jadi bulan haji mulai kapan, Bu? Syawal. Jadi ibu itu kunjung ke keluarga, mudik sekaligus pamitan mau haji. Sampai sekarang masih di Al-Itqan. Kapan berangkatnya? Kalau sudah pamitan haji, tanggal 1 Dzulhijjah masih di pasar Minggu. Jadi Bu, kita mudik dan kita sama-sama kerabat itu sekaligus minta pamit mau haji. Karena
bulan-bulan haji itu dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada 3 bulan. Mana dalilnya Ustaz? Surat Al-Baqarah 197. Nah, puasa itu kan Al-Baqarah 187 terakhir. Jadi puasa itu surat Al-Baqarah 183 sampai 187. 10 ayat selanjutnya itu kita haji. Makanya 196, 197 sampai 203 itu masalah haji. Dalam Al-Quran pun habis puasa haji. Tapi ada persiapan dulu, 10 ayat itu untuk persiapan. Nah, baru hajinya itu ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata illa, sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah, ketika kita buka lembaran berikutnya sebelah kanan paling atas akan disebutkan 197 al-hajju ashhurun ma'lum. Haji itu hanya bisa dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal. Jadi bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Maksudnya apa? Maksudnya niatnya, nawaitunya baru bisa diterima kalau sudah masuk bulan Syawal. Ketika bapak-bapak dan ibu-ibu semangat habis sholat tarawih langsung nawaitu sama godin an adai fardhu Ramadan lillahi ta'ala, itu nggak sah kalau kita mengatakan nawaitu dan umrotan di sana lillahi ta'ala, nggak diterima. Belum waktunya Mas, katanya. Belum waktunya, walaupun Ramadan juga yang berkah. Kalau kita niat haji pada bulan Ramadan nggak diterima. Kita pakai pakaian ihram pada bulan haji, pada bulan Ramadan nggak diterima. Kapan diterimanya? Mulai bulan Syawal. Boleh kita niat labbaika hajjan. Nah, satu-satunya ibadah yang niatnya dikeraskan adalah ibadah haji dan umrah. Selain itu niatnya dalam haji. Tapi kalau haji dan umrah niatnya harus dikeraskan. Labbaika umratan ilal hajj. Itu kalau haji tamattu. Labbaitu hajjan, ya, kalau haji ifrad. Labbaika hajjan, ya Allah, saya berniat haji menyambut panggilan. Kapan dilaksanakan, Bu? Bulan Syawal pertama. Boleh bulan Dzulqa'dah, boleh bulan Dzulhijjah. Pokoknya dalam waktu 3 bulan ini. Itu artinya bukan berarti ini sebagaimana seorang profesor, doktor, ahli pembuatan jalan tol. Ya, dia itu ahli membuat jalan tol. Dia iseng gitu. Iseng itu berapa tahun yang lalu, iseng itu daripada hajinya berdesak-desakan, daripada hajinya makan banyak korban, mendingan hajinya dibagi-bagi. Untuk orang Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, hajinya bulan Syawal. Untuk orang Afrika, ya, hajinya bulan Dzulqa'dah. Untuk orang Amerika, Eropa, hajinya bulan Dzulhijjah. Katanya seperti itu. Ini seorang profesor loh, seorang profesor doktor, orang pinter, tapi pinter membuat jalan tol. Bukan kita soal agama. Loh, orang ahli tol kok bicara masalah agama? Ya, insinyur, ya, ahli bangunan kok bicara masalah haji? Maka lucu lah, ya. Haji
bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maksudnya bukan kita haji bulan itu. Niat. Hajinya kapan, Mbok? Dzulhijjah nanti. Seluruh dunia serempak hanya 5 hari haji. Haji cuma 5 hari. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, itu aja. Maka besok kalau ibu mau haji, nggak usah 40 hari, Bu. Cukup 5 hari. Ditambah 4 hari, 2 hari perjalanan, ya. Kan 2 hari perjalanan datang, 2 hari perjalanan pulang, jadi 9 hari cukup. Itulah haji undangan raja. Jadi Indonesia itu dapat jatah setiap tahun 300 orang. Undangan raja gratis pulang pergi, tapi nggak 40 hari. Berapa hari, Pak? 9 hari. Ya, di Mekah dan di Mina itu sekitar berapa? 5 hari. Maaf, di Madinah 2 hari. Untuk perjalanan pulang pergi 2 hari. Itu aja, kan enak. Biayanya nggak usah besar-besar ya, malah gratis. Karena orang Indonesia jumlahnya 200.000, 200.000 yang haji, 200.000 ya kan? Kan banyak banget. Maka ngantri naik pesawatnya, ngantri hotelnya, maka membutuhkan kira-kira 40 hari itu kan karena haji, karena ngantri. Itu Pak, dibagi di Madinah 8 hari, selain itu di Mekah itu dikirim seperti itu. Tapi kalau haji sendiri bisa 9 hari, bahkan 5 hari. Kalau nggak mau ke Madinah cukup 5 hari. Nah, tanggal 8 itu sunnahnya kita pergi ke Mina, mabit di Mina. Setelah itu tanggal 9 itu Al-Hajju Arafatun, haji itu Arafah. Tetapi bukan berarti karena isu pada tahun ini ada salah satu teman kita di Pemprov DKI itu dihajikan pakai haji Abidin. Atas biaya dinas. Atas biaya dinas. Dia karena Pemprov DKI suruh ngurusi jamaah haji dari DKI di sana. Tuh, hari ini dia baru berangkat, kemarin sudah pamitan, Kalimatus Safar. Dia katakan, Ustaz, hari ini, tahun ini katanya itu haji akbar. Kenapa haji akbar, Pak? Iya, karena diperkirakan waktu itu dia katakan hari Arafahnya tepat hari Jumat. Saya bilang nggak gitu banget, Pak. Haji akbar bukan begitu, Pak. Menurut Majelis Ulama, haji akbar itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Itu yang benar haji akbar itu. Tiap tahun ada. Bukan ngepasin Arafah dengan Jumat. Ya kalau tahun ini haji akbar, berarti tahun kemarin haji Asghar. Kasihan dengan haji tahun kemarin. Gak ada, jadi cuma kecil. Jadi akbar cuma tahun ini. Alhamdulillah tahun ini juga haji akbar, karena Jumatnya Arafahnya di Kemis, bukan hari Jumat. Nah begitu ibu-ibu. Jadi yang benar haji akbar apa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah setiap tahun. Ada dalam surat At-Taubah, Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa disebut tanggal 10 disebut haji akbar? Karena pada tanggal 10 itu ada 5 atau 6 amalan haji ada di tanggal 10 itu. Coba tanggal 8 itu cuma mabit di Mina, titik cuma satu aja, mabit di Mina, tidur, tidur, sholat di Mina itu aja, nggak ngapa-ngapain, dikir aja. Tanggal 9 cuma wukuf di Arafah, tanggal 8 cuma satu amalan, tanggal 9 cuma satu amalan. Lah tanggal 10 itu ada menyembelih korban, ada potong rambut, ada lempar jumrah akobah, ada tawaf, ada sa'i, ada 5 loh Pak. Amalan haji yang paling banyak pada tanggal 10
makanya hari itu disebut dengan hari haji akbar. Karena hampir 90% amalan haji ada tanggal 10. Kita pun ikut-ikutan di sini ya merasakan Idul Adha. Jadi akbar itu paling besar. Gitu ya. Jadi haji akbar itu setiap tanggal 10 tiap tahun. Bukan wukuf di Arafah hari Jumat. Itu untuk meluruskan, walaupun ada pendapat, tapi pendapat itu lemah. Ya, nanti silakan dibuka dalam buku tafsir. Baik ibu-ibu, nah setelah Syawal, saya kembali pada bulan dulu. Setelah Syawal kan pada berangkat haji itu, maka pada bulan Dzulqa'dah, Dzul itu apa? Dzul itu memiliki Qa'dah, artinya apa? Artinya duduk. Jadi jamaah haji yang sudah sampai Mekah dan Madinah 1 bulan menunggu Dzul itu memiliki Qa'dah duduk. Jadi bulan Dzulqa'dah yang baru saja kita lewatin tadi, yang baru kita lewatin terakhir kemarin hari Selasa itu, maka 1 bulan itu adalah hari penantian, hari untuk duduk-duduk menunggu datangnya haji. Kita juga menunggu ini dari Syawal, Dzulqa'dah nunggu evaluasi, Dzulhijjah mulai kegiatan lagi untuk persiapan haji. Nah, itu makna Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah masuklah Dzulhijjah. Dzul itu yang memiliki hijjah haji. Nah hari ini, mulai hari ini sampai tanggal 13 nanti, 13 hari ke depan adalah hari-hari haji, hari-hari yang paling mulia di seluruh hari 1 tahun. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam. Jadi Allah bersumpah dengan 10 malam, maksudnya juga 10 paginya. Kemudian para ulama mengatakan maksud dari 10 malam dalam surat Al-Fajr apa Bu? 10 malam apa? 10 malam terakhir bulan Ramadan demi fajar dan 10 malam akhir bulan Ramadan, yaitu tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Kenapa paling afdal? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tetapi siang harinya yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama adalah siang sekarang ini, siang awal bulan Dzulhijjah sampai 10 bulan Dzulhijjah, hari yang paling afdal. Hari paling utama adalah siangnya. Jadi 10 hari ini dibagi 2. Yang malam, yang paling banyak pahalanya adalah malam akhir malam. Kalau siang hari, semenjak terbit matahari hingga terbenam matahari, siang yang paling utama hari ini. Hari pertama sampai 10 bulan Dzulhijjah. Jadi pengajian hari ini pahalanya berlipat-lipat dibanding pengajian minggu lalu. Maka Bu Sanifah minta Ustaz ngisi kan hari Rabu minggu lalu saya nggak usah Bu, sekarang aja. Kenapa? Lebih awal sekarang pahalanya. Ya nggak gitu-gitu juga. Kebetulan kemarin ada halangan. Makanya jamaahnya hari ini lebih banyak nampaknya. Ya, karena dapat bocoran bahwa tanggal 1 Dzulhijjah pahalanya berlipat-lipat. Jadi ini pahalanya lebih besar hari ini Bu. Hari ini dan minggu depan. Minggu depan masih ada pengajian. Nah, akhir minggu depan lebih afdal lagi. Mau Ibu Rabu depan datang lagi Bu. Ya. Kenapa? Karena berada di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, berlipat-lipat gandanya. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah SAW. Bahasanya Rasulullah bersabda, tidak ada suatu hari yang lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad termasuk yang kalah? Ya, jihad di jalan Allah masih kalah utama dengan beramal soleh selama 10 hari pertama ini pahalanya. Kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kurang, maka pahalanya baru sama. Jadi kita ini sekarang beramal ini hampir sama pahalanya dengan orang yang berjihad kemudian meninggal dunia syahid dan hartanya sudah habis untuk berjihad. Makanya jangan sampai kita sia-siakan 10 hari pertama ini untuk amal soleh. Amal solehnya apa saja? Apa saja? Zikir. Apa saja? Apa saja? Amal solehnya itu apa saja? Termasuk puasa. Jadi puasa itu, Bu, puasa itu sebenarnya yang paling puncak insya Allah hari Kamis tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini puasa apa, Pak? Arafah. Itu pahalanya akan dihapus dosa selama 1 tahun. Tahun yang lalu dan akan datang. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu yang Muharram. Yang Muharram. Wah, ini pahalanya itu ya. Setahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu tanggal 9, tetapi sejak tanggal sekarang tanggal 1 walaupun hari Rebo sudah boleh puasa. Makanya hari ini ada makan, nggak ada kan? Nggak ada makan kan? Alhamdulillah. Ya, karena dianjurkan untuk puasa. Hari ini nggak ada makan. Jadi tanggal 1 hingga tanggal 9 dianjurkan puasa. Yang kedua, apa Bu selain itu? Banyak sedekah. Banyak sedekah. Sedekah yang paling afdal daripada sedekah bulan Ramadan, afdal sedekah sekarang. Siang harinya. Jadi, mana biasa saat sedekah pada bulan Ramadan atau bulan Dzulhijjah, siang harinya. Malam hari itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain sedekah apa? Yaitu apa, Bu? Berzikir, tahmid, tahlil, takbir sama tasbih. Pertama tasbih dulu ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Atau ditambah la haula wala quwwata illa billah. 5 ini atau 4 ini, 5 ini ya, ini masuk dalam al-baqiyatus sholihah. Baqiyah sholihah. Baqiyah sholihah itu ada dalam surat Al-Kahfi sama dalam surat Maryam. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun maradda. Jadi baqiyah sholihah itu kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam Qurtubi menambahkan la haula wala quwwata illa billah. Ini mewakili Al-Fatihah. Kalau orang tidak hafal surah Al-Fatihah ketika dia baru masuk Islam, maka boleh diwakili dengan 5 tasbih ini, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Ini diperbanyak. Wabil khusus takbiran. Wabil khusus takbiran itu lebih afdal lagi ya. Makanya takbiran pada Idul Adha jauh lebih rame daripada Idul Fitri. Kemarin ada bapak-bapak pengajian di daerah sini, dekat sini ya, di Jakarta ya, di daerah Jantung. Oh, seberang ya, itu di perumahan komplek perumahan Angkatan Darat ya, di Jantung. Nanya, Ustaz, kenapa sih katanya Idul Fitri lebih rame daripada Idul Adha? Kenapa?
Padahal itu apa jelas ini kan ibadah haji dan sebagainya. Saya jawab, Pak, kata siapa Idul Fitri lebih ramai daripada Idul Adha? Nah itu Ustaz udah mudik. Ya ramainya itu karena mudiknya itu ribut. Ya, gara-gara ibu-ibu mau mudik, yang bapak mau mudik, akhirnya ramai Indonesia kan. Semuanya ikut terjun di situ, polisi penjagain, jalannya nggak pernah diperbaiki. Ya, hanya untuk Idul Fitri macam-macam lah ya, oleh-oleh baju semuanya harga naik semua gara-gara Idul Fitri. Itu gara-gara mudik itu yang buat ramai. Ya, nanti di kampung kemudian pada kumpul bersama. Itu kan di Indonesia, Pak. Pak di Arab nggak ada itu mudik-mudik kayak gitu. Saya itu di Arab bertahun-tahun sepi, habis Idul Fitri itu sepi, pada tidur semua. Karena mereka sudah malam 10 malam nggak tidur kan. Dapat Idul Qadar, Idul Fitri pada capek tidur seharian. Nggak ada itu sungkangan makan-makan itu nggak ada tidur semua. Jadi sepi Idul Fitri. Ya. Yang ramai kan di Indonesia. Itu Bu, saya tanya, memang di masjid ini Pak, Idul Fitri jamaahnya lebih banyak mana? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha? Kata mereka Idul Adha Ustaz. Karena Idul Fitri orang-orang Jakarta pada mudik, jadi jamaahnya sepi. Saya juga kemana khotbah juga sepi. Pada kemana? Pada mudik Ustaz. Pada saya di Tambun di Bekasi. Itu walaupun banyak, tapi kata panitianya Ustaz ini kalau Idul Adha penuh nggak cukup di lapangan ini. Karena Idul Adha pada nggak mudik. Berarti pertanyaan itu salah. Lebih ramai itu Idul dalam Islam pun lebih ramai itu Pak. Tadi coba kita takbirannya aja kalau Idul Fitri cuma semalam atau cuma sepagi. Sebagian ulama yang lain mulai maghrib ketika masuk 1 Syawal mereka takbir Allahu Akbar itu hanya sampai pagi. Itu sepi. Masalah Idul Fitri udah takbiran sebentar, imamnya datang selesai. Udah besok nggak takbiran lagi kan? Maka orang Arab pada tidur, pada ngapain? Kalau Idul Adha tidak, Idul Adha takbirannya mulai hari ini kita disyariatkan untuk takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Enggak apa-apa takbiran sekarang. Kalau cuma takbiran sekarang juga enggak apa-apa. Pukul-pukul kursi juga enggak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Itu orang-orang takbiran kalau nggak ada mic, nggak ada apa, ya kursi, pakai panci, pakai wajan, pukul-pukul. Meramaikan, mensiarkan. Ya, kenapa? Dzulhijjah ini bulan yang mulia, banyak takbir. Takbir ada 2. Takbiran mutlak dan takbiran muqayyad. Apa itu? Takbiran mutlak itu takbiran di mana saja, kapan saja, dengan cara apapun juga. Itu mulai sekarang sampai tanggal 13. Jadi selama 13 hari itu takbiran mutlak. Di mobil, di jalan, di pasar. Baik jamaah haji maupun bukan jamaah haji. Ya, baik di Mekah, Madinah maupun di kota-kota lain diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Kali ini musim haji. Kalau ini siang hari ya, hari yang paling afdal, maka perbanyak takbir. Itu. Yang kedua, namanya takbir muqayyad. Muqayyad itu yang terikat, hanya habis sholat 5 waktu. Kalau sholat itu jangan dari sekarang. Kalau sekarang jangan habis sholat 5 waktu, kapan saja, di pengajian, di jalan, pakai mic, nggak pakai mic, nggak apa-apa.
Tetapi ketika takbir muqayyad, maksudnya takbir setelah sholat 5 waktu. Mulainya kapan? Mulainya hari Kamis, nanti tanggal 9 subuh. Pada subuh, hari Kamis nanti dapat Pak. Habis subuh, bagi yang punya masjid, yang DKM, maka disunahkan untuk takbiran habis sholat waktu sebelum zikir, sebelum subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Sebelum itu, maka takbiran dulu. Pada sholat subuh tanggal 9 hari Arafah. Gimana cara takbirannya terserah. Tapi dianjurkan imamnya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Imamnya takbiran jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jamaahnya mau ikuti dari belakang boleh, mau takbiran sendiri-sendiri juga boleh. Ya itu sebaiknya bareng gitu supaya suaranya menggelegar, ya, membuat ciut setan, membuat ciut orang-orang kafir karena Allah Maha Besar. Nah gitu Pak, semenjak tanggal 9 subuh, habis subuh takbiran zuhur, takbiran lagi, asar takbiran lagi, maghrib takbiran lagi, terus sampai Idul Adha paginya takbiran. Ketika nyembelih hewan korban takbir juga, maka ketika menyembelih Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang makan Bismillah mau nyembelih kok Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, pengasih penyayang kok nyembelih? Enggak cocok, walaupun bener tapi enggak cocok. Kalau makan Bismillah, atau kalau nyembelih Bismillahi Allah dengan nama Allah yang maha tegas, yang maha besar. Maka ibu-ibu tidak dianjurkan nyembelih. Kenapa? Karena kasihan Ustaz, ini kambingnya lucu ya. Ilmu saya nggak jadi nyembelih. Ya, ibu-ibu ada yang pernah nyembelih? Nyembelih ayam, oke lah ya. Kalau nyembelih kambing nggak pernah ya? Ada Bu Erna nggak datang. Ada nggak? Bu Erna nyembelih sendiri. Lah memang nggak ada suaminya atau nggak ada anaknya. Pengen belajar mujahid terus. Enggak juga. Karena tidak disunahkan perempuan nyembelih. Jangan pernah bermimpi nyembelih kambing. Oh iya nggak usah Pak. Nggak usah. Gorengnya aja tapi. Ya gorengnya, ngulitinya, nyacainya. Kan ibu-ibu suka yang teliti-teliti, yang gitu-gitu nyacain satu-satu. Masukkan ke plastik, dibagi. Ah itu ibu-ibu kalau bawa wok. Kalau itu ditendang oleh sapi gimana? Nah, ditendang oleh kambing gimana? Kasihan. Ya, jadi nggak usah latihan-latihan. Nyembelih itu laki-laki karena Bismillah Allah harus tegas, gitu. Makanya pisaunya harus pisau yang tajam. Ya baik, nanti akan saya bahas sendiri masalah nyembelih ini. Tadi kan baru ngeliatin takbirannya dari tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal jadi 5 hari takbiran. 5 kali 5 25 sholat. Kira-kira seperti itu. Cuman terakhirnya tanggal 13 Dzulhijjah apa itu? Sabtu, Ahad, Senin. Seninnya itu selesai asar. Jadi maghribnya karena sudah masuk tanggal 14 maka tidak disunahkan takbiran. Jadi ingat-ingat Bu, takbirannya mulai kapan Bu? 9 habis subuh. Terakhirnya 13 asar. Jadi maghrib sudah tanggal 13, tanggal 14 kalau jalan dari Islam maka sudah nggak takbiran lagi, selesai. Setiap sholat 5 waktu itu dihitung berapa sholat? Kira-kira 25. Ibu yang kami hormati itu takbiran. Jadi takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak mulai kapan? Mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Kalau muqayyad mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Itu takbiran. Kalau perempuan
jadi sendiri kan? Kan nggak berimaman, sendiri langsung habis sholat. Ya takbiran kalau di masjid bapak-bapak dipimpin oleh imam. Ibu-ibu kan ikut sholat jamaah ya ikut, tapi suaranya jangan lebih kerasnya suara bapak-bapak. Allah ibu siapa itu? Semangat boleh, tapi jangan tidak melebihi suaranya laki-laki. Bagaimana kalau ibu-ibu di rumah? Ya takbir sendiri. Ibu nanti kalau sholat di rumah, maka takbirnya sendiri. Ya dikeraskan, kan di rumah aja nggak ada yang lain. Ya, nanti takbir sendiri setiap habis sholat imam. Kapan itu? Hari Kamis sampai hari Senin. Setiap habis sholat imam. Berapa pusat jumlahnya? Berapa jumlahnya? Jumlah apa? Jumlah takbirnya. Takbiran itu tidak ditentukan, jadi takbir ini umum, tidak ditentukan caranya, tidak ditentukan lafadznya, tidak ditentukan jumlahnya, sekuatnya. Maka boleh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, boleh. Jadi tidak ada hadis dari Rasulullah SAW yang langsung mengajari takbiran, nggak ada. Coba cari hadis, nggak ada. Itu semuanya dari para sahabat ini takbirannya kayak gini, sahabat ini takbirannya kayak gini. Di Indonesia biasanya 3 kali, ada sahabat yang cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ada juga 10 kali, terserah lah. Itu nggak ada aturan. Yang penting mengagungkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bebas. 10 kali, 7 kali, 3 kali, diulang-ulang terus juga nggak apa. Tapi hanya di masjid itu 3 kali atau 5 kali, tergantung jamaahnya, semangatnya kamu. Ada yang semalam suntuk, nah, cuma kadang-kadang ganggu orang tidur. Kalau semalam suntuk nggak usah pakai mic. Nah begitu ya, jadi tidak ada aturan. Itu ya. Baik, apalagi nih? Jadi takbiran. Kemudian berikutnya yang lebih afdal selain takbiran adalah menyembelih korban. Nah, ini korbannya agak panjang pembahasannya. Korban itu dari qarraba yuqarribu korban. Apa itu artinya? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya ibu-ibu ya, korban ini aslinya bukan korban, itu orang Indonesia. Orang Arab jarang menyebut hari raya Idul Adha dengan hari raya Idul Korban. Itu Indonesia itu. Orang Arab mengatakan Idul Adha, duha, dari sholat duha. Apa arti duha? Waktu duha. Kita ini pengajiannya di waktu duha. Kenapa Idul Adha? Adha itu adalah binatang kurban. Kalau dalam bahasa Indonesianya, binatang kurban yang disembelih waktu duha. Nah itu ya, Bapak. Idul Adha apa? Hari raya menyembelih binatang korban pada waktu duha. Maka banyak Idul Adha. Kalau Idul Fitri artinya apa ibu? Suci kata siapa? Dari mana suci? Suci itu nazif. Bukan, salah kan? Salah kapan? Idul Fitri itu makan, kembali makan. Kan puasa 30 hari, habis itu kembali makan. Zakat fitri.
zakat fitri, zakat karena makan. Zakat fitri. Itu orang Indonesia aja ya, ada yang kata seperti itu ulama, tapi yang masyhur di kalangan para ulama fitri itu makan. Aftiru ni ru'yatikum ni ru'yatihi wasumu ni ru'yatihi. Puasalah ketika melihat bulan dan makanlah ketika melihat bulan. Iftar itu makan orang Arab. Jadi kembali makan. Kalau fitrah itu fitrah dalam surat 30 ayat 30, surat Ar-Rum ayat 30, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Kita pakai ta itu ciptaan Allah dalam diri manusia. Jadi kalau ada namanya Siti Fitriati itu berarti anak itu lahir pada hari raya Idul Fitri, dan dia biasanya suka makan. Bukan suci, enggak suci, bukan fitri. Ini kadang-kadang salah para Indonesia itu. Suci itu tayyib, nadif, itu suci. Fitri itu makan. Kalau tambahin tak fitrah, itu bukan suci juga, tapi fitrah manusia. Allah ciptakan sifat manusia dalam dirinya. Fitrah manusia itu apa? Suka makan, suka jalan-jalan, suka ngobrol, itu fitrah. Fitrah itu apa? Sesuatu yang sudah lazim di manusia. Sudah fitrah itu sudah manusiawi yang gitu. Salah, ngantuk, tidur. Fitrah itu bahasanya manusiawi. Memang manusia begitu. Termasuk fitrah manusia itu diartikan tauhid. Karena apa? Manusia itu mesti mencari Tuhan, mesti punya Tuhan. Orang kafir, orang musyrik apapun, kalau ada masalah mesti angkat tangan. Kalau dia ateis apa angkat tangan. Fitrahnya itu dia mencari Tuhan. Nah, itu namanya fitrah, Bu, ya. Jadi sekali lagi Idul Fitri adalah kembali makan. Zakat fitri, zakat karena makan. Sekarang Idul Adha, ya, Id itu kembali. Adha berkorban pada waktu duha. Karena nyembelihnya itu disunahkan itu waktu duha, bukan malam. Sekarang ada sebagian masjid yang nyembelih sapinya di RPH, rumah penyembelihan hewan. Boleh, tetapi ya kadang-kadang karena ngantri. Saya tanya sama satu masjid yang saya nanti khotbah itu di sana, gimana apa nyembelihnya? Malam Ustaz, jam 3. Ngapain jam 3 malam? Nah, antri saya begitu lah. Pada sunnahnya nyembelih itu di siang hari, itu kelihatan sapinya, kelihatan kambingnya, itu siar. Kalau nyembelih malam hari bukan siar lagi, siapa yang tahu? Maka lebih afdal itu nyembelih di lapangan. Ibu-ibu yang punya korban ikut melihat langsung, walaupun nggak nyembelih. Mana sih sapi saya, mana sih kambing saya, minimal difotoin, di videoin, anak-anak diajak, cucu diajak, kakek-kakek diajak, supaya rame. Orang tetangga muslim ada apa supaya rame banget, lagi nyembelih hewan korban. Oh, itu namanya dakwah dengan syiar, ibu-ibu ya. Jadi ibu nanti Idul Adha kalau dari rumah semua ya. Ada ngirim ke pedalaman, enggak ngeliat. Oh iya, sebenarnya saya mau urut ini, tapi udah ditanya duluan. Saya itu mau urut dari pengertian Idul Adha, apa korban, apa bedanya korban. Korban itu maksudnya ada nyembelih hewan untuk didekatkan diri. Jadi hewan itu membuat kita dekat diri dengan Allah SWT. Nanti akan masuk bagaimana korban di pedalaman. Karena ada 16 orang, 17 orang, Bu, ya. 23 orang yang berada di pedalaman. Saya juga ya karena kemarin diminta Ustaz di daerah
minus ya, orangnya tidak pernah makan daging, udahlah kita kirim untuk nyembelih di pedalaman. Nah, kita nyampe, masih ada waktu kan, baik. Saya urutkan dulu ya, nanti soalnya diingatkan. Itu jadi Idul Adha korban. Korban itu dari qarraba yuqarribu qurbanan. Itu ada di dalam cerita Habil dan Habil, Habil dan Qabil. Habil itu yang baik, Qabil itu yang jelek. Ada kongkong itu yang Qabil ini jelek. Itu yang membunuh itu. Karena Qabil ini diperintahkan untuk berkorban dengan tanaman, ya, padi dan seterusnya, tapi dia memberikan korban yang jelek. Korbannya tidak diterima oleh Allah SWT. Habilnya korbannya dengan ternak diterima oleh Allah SWT. Kemudian Qabil iri dibunuhlah Habil. Korban ada dalam surah Al-Maidah ayat 26 sampai 27 terakhir. Itu korban. Jadi korban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya korban boleh juga, tapi tidak lazim di kalangan orang Arab. Baik, ada orang yang setelah itu apa? Korbannya apa saja? Korbannya itu cuma 4: kambing, domba, sapi dan unta. Kambing, kalau bahasa kita kambing Jawa. Kalau domba itu yang putih berbulu, itu domba. Sapi boleh juga kerbau. Kerbau itu ya keponakannya sapi, jadi sama itu. Di beberapa tempat kayak di Kudus, ya, itu dulu orangnya menghormati sapi, mereka terpengaruh dengan agama Hindu-Buddha. Ketika Wali Songo datang, ya mereka ya diajarin untuk berkorban, tapi yang dikorbankan adalah kerbau supaya masyarakat tidak kaget. Sampai sekarang pun lebih banyak daging kerbaunya daripada daging sapinya di kota itu. Lama-lama dan nanti berubah ya, tapi boleh kerbau. Kemudian onta. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau onta minimal 5 tahun. Kambing dengan domba lebih afdal mana? Lebih afdal domba. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap tahun 10 tahun beliau berkorban dengan domba super, ya harganya 15 juta, super besar. Kemudian punya tanduk berwarna putih, belang hitam di leher sama di kakinya. Itu domba yang paling berkualitas. Kenapa lebih afdal? Dagingnya lebih banyak. Kemudian bulunya di pasar dipakai untuk jaket, baju, sajadah. Ini kan dari domba ya? Enggak, plastik. Dari apa ini? Plastik. Plastik ya. Aslinya ini kalau di Arab bulu domba. Ya, masih bagusan yang domba. Jadi domba lebih banyak manfaatnya, dagingnya lebih empuk, kalau satenya lebih enak, dan jantan. Karena ada yang WA belum saya jawab, Ustaz, sebaiknya betina atau jantan? Jantan. Kenapa jantan lebih gede? Itu Bu ya. Kalau ada kucing jantan dengan kucing betina lebih besar mana? Jantan. Singa betina sama singa jantan lebih besar mana? Jantan. Soalnya lebih besar, lebih enak dagingnya. Karena daging betina itu ada kecut-kecut katanya. Kambing. Yang kedua, betina itu jangan disembelih. Kenapa? Pertama kasihan, ya, karena kan cewek ya. Kemudian dia akan melahirkan.
berkembang biak, main buat anak terus lah. Kalau jantan nggak apa-apa, jantan 100 betina nggak masalah. Daripada betina 1 jantan 10, masalah itu. Itu teori seperti itu, Bu. Maka disunahkan nyembelih yang jantan, jangan betina. Nanti kalau semuanya disembelih betina nggak ada anaknya, habislah kambing itu. Teorinya seperti itu ya. Kemudian ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 31. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, menghormati, membesarkan syiar Allah, maka termasuk ketakwaan. Apa itu mengagungkan syiar? Syiar itu apa sih? Syiar itu dari syiar, dari sesuatu yang terasa. Syiar itu sesuatu yang bisa dilihat. Syiar Allah itu masjid, menara, adzan, iqamah, takbiran, ya, Idul Adha, Idul Fitri, daging, kambing, onta, sapi, itu syiar Allah. Di sana Mekah, Madinah, Arafah, Mina, Muzdalifah, haji, umroh, itu syiar, sesuatu yang dilihat orang dan menunjukkan Islam. Termasuk Bapak kopi ini syiar, ya syiar, pakai keluar itu syiar. Pengajian dikeluarkan itu syiar sebenarnya. Itu di sebuah rumah semuanya tetangganya ada musola itu kecil, begitu dia tapi suaranya keras Allah. Karena mic-nya dikeraskan di sini nggak boleh ya. Ya kalau boleh taruh di pinggir jalan. Taruh depan gereja. Karena nggak boleh. Baik, kita lihat syiar, Pak. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah maka termasuk. Maka dalam hal ini para sahabat kemudian mencari kambing, sapi, unta yang paling besar, paling mahal, karena termasuk ketakwaan. Bagaimana Ustaz kalau kecil? Kalau kecil paling besar bagaimana digemukkan dengan cara apa? Dikebiri. Atau dikebiri, Bu? Dikebiri itu di apa namanya? Ya dikebiri. Dipotong saluran yang membuat dia punya anak. Alatnya itu diikat, disterilisasi sehingga dia nggak akan punya anak. Ya. Dikebiri itu tidak boleh untuk manusia. Manusia dilarang dikebiri. Tapi kalau binatang ternak itu korban dibolehkan. Jadi dulu sahabat kambingnya kurang besar dikebiri, oke gemuk besar, dagingnya banyak. Nah itu disunahkan. Beda dengan gelonggong. Tahu gelonggong, kok? Sapi gelonggongan itu diisi air sampai gemuk. Nanti kadang-kadang ini dijual, berapa kilo? Untuk isinya air itu nggak boleh, haram, termasuk penipuan dan masuk pidana di Indonesia. Ada di Jawa Tengah itu yang sering terjadi sapi gelonggongan. Hati-hati, Bu, kalau beli daging sapi gelonggongan. Kalau kebiri boleh. Maka yang paling afdal adalah yang paling gede jantan, warnanya putih, yang punya tanduk. Lebih afdal mana, sapi atau kambing? Sapi. Oh, kok bisa sapi dari mana? Kambing. Kalau untuk pribadi, maka yang lebih afdal adalah onta. Satu orang korban satu onta. Itu lebih afdal. Harganya 40 juta, 30 juta, 50 juta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing kalau per pribadi. Tapi kalau dipotong-potong, sapi 1/7 atau kambing 1, maka lebih afdal kambing. Ini ada masalah di WA, Ustaz, ini boleh nggak korban Ustaz kambing dijadikan sapi? Jangan. Loh ini ada yang patungan sapi kurang loh. Kalau kurang ngapain ini sapi? Anak bilang gitu. Kalau yang patungan kurang ngapain ini sapi? Oh, saya maunya kambing kok, saya marahin gitu. Makanya Ibu, kalau patungan kurang ya jangan sapi, kambing aja aman. Mau 1, mau 2, mau 3, kambing aman. Sapi harus 7 orang, 8
Nah, yang baru korban 3 orang nyari-nyari dulu, aduh. Walaupun kemudian solusinya gini aja, cari pedagang daging, cari pedagang daging, ikutlah nimbrong kan 3 orang nih kurang 4-nya pedagang daging. Jadi yang 3 berkorban, yang 4 niatnya jualan, itu dibolehkan. Boleh. Sapi itu yang 3 berkorban, yang 4 dijual. Karena nggak ada yang lain, karena itu terakhir kan, gitu. Makanya lebih utama kambing. Utamanya dari sisi apa? 1, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. 2, lebih banyak takbirnya. Sapi takbirnya cuma 1, Bismillah, Allahu Akbar, cuma 1. Kalau kambing, 7 kambing, 7 takbir, 7 Bismillah, 7 menyembelih. Yang ketiga, kalau kambing bisa nyembelih sendiri. Kalau sapi diwakili tukang jaga. Tukang jaga ini kadang nggak sholat. Hukumnya apa? Makruh. Kalau tukang jaganya non muslim nggak sah. Makanya itu harus aturan. Makanya mendingan beli kambing. Keempat, dari sisi kualitas daging ibu berubah itu ya. Mengkambing hitamkan kambing itu udah jangan lagi lah. Udah kambing nggak salah dikambing hitamkan. Kolesterol kah, bau kah, apa membuat sakit apa enggak, nggak usah khawatir kan. Darah tinggi, kambing buat darah tinggi enggak juga. Orang Arab dulu setiap hari makan kambing, itu tiap hari nggak pernah makan ayam belum. Kambing sehat. Kenapa? Karena orang Arab makan kambing langsung jalan-jalan, naik kuda, jalan depan. Kita habis makan kambing tidur, ya sudah kolesterol. Maka habis makan kambing itu jalan kerja, dipakai itu tenaganya, ya kolesterol, darah tinggi. Habis makan kambing tidur di bawah AC, ya sudah kolesterol. Jadi jangan makan kambing, please deh, kasihan ya. Yang kelima, para nabi, para rasul itu dahulu pasti waktu kecilnya membala kambing, bukan sapi. Tapi membala sapi siapa namanya, Bu? Koboi. Itu pengembala kambing, pengembala sapi. Jadi suka sapi itu suka koboi. Berarti paham? Itu lebih agak dari 5 sisi itu. Dan tentunya kualitas dagingnya lebih baik, lebih empuk, seratnya lebih mudah, dan satenya pasti lebih enak sate kambing daripada sate sapi. Yang ketujuh, sapi itu banyak yang gila, stres. Makanya kita dilarang mengimpor dari India sapinya, karena banyak yang gila. Karena di Australia juga gila. Banyak penyakit tuh sapi. Kalau kambing tidak ada stres, semuanya senang, happy. Mana ada kambing gila, nggak ada kan? Nah. Kemudian yang ke-8, kambing itu akrab dengan anak-anak, makanya mudah. Yang sapi mana ada akrab dengan anak, tendang gitu. Ke-9, ketika nyembelih, kambing nggak pernah nyepak. Kalau sapi banyak korbannya, ya kan? Ya. Maka mulai sekarang mindsetnya dirubah, kambing sunnah. Kita akikah nyembelih kambing dan nyembelih sapi. Kalau haji nyembelih sapi, nyembelih kambing. Pokoknya kambing itu punya Rasulullah. Sapi juga boleh, bukan dilarang, boleh. Lebih afdal sapi kalau dagingnya lebih banyak. Jadi kita melihat dari dua sisi. Kenapa sapi? Oh, dagingnya lebih banyak, Ustaz, silahkan. Jadi afdal dari sisi dagingnya lebih banyak. Kemudian kedua, afdalnya sapi dari sisi di sini jamaahnya ibu-ibu semua, maunya satu, Ustaz.
Kalau kambing nggak mau makan ya sudah, nggak apa-apa, ngikutin ibu-ibu. Ya, kita berikan sapi yang ngalah, yang laki-laki ngalah. Tapi ibu itu perlu dididik, di training semua tahun depan milih kambing. Kalau dicoba bu, sedikit makan kambing. Itu dari sisi itunya ya. Kalau masyarakat sukanya sapi, itu dari sisi apa namanya keutamaan. Sekarang mungkin kita akan bahas berbagai masalah secara singkat. Yang pertama kali tentang korban di pedalaman. Bisa dibaca dari nunggu kapan dibahas? Enggak apa-apa. Masih lama kan? Korban di pedalaman ya lebih afdal dari beberapa sisi. Makanya begini ya, kita cara melihat itu jangan dari satu sisi aja. Jadi gini, mana lebih afdal korban di pedalaman atau korban di Jakarta? Atau di sebentar, jangan gitu dulu, Bu. Saya kepengen nyampaikan ibu kalau jalan itu jangan sana itu lebih afdal, kan kayak gitu. Kita mulai urai dikit demi sedikit. Memang dulu memang sunnahnya ya, korban itu adalah korban sendiri di tempatnya sendiri, nyembelih sendiri. Itu awalnya begitu, aslinya begitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu korban selama 10 tahun itu korban sendiri, nyembelih sendiri. Jadi cara nyembelihnya gimana, Bu? Ini bapak-bapak aja, ibu-ibu dengar saja ya. Itu kambingnya direbahkan di atas pinggang kiri. Jadi kemana? Kiblatnya mana di sini? Kiblatnya sana. Kalau tidur, ibu kepalanya di sebelah utara. Terus bertidur berbaring di atas pinggang kanan, kepalanya menghadap kiblat. Berarti begini, ini kepalanya di sono. Itu kalau manusia menghadap sono, gitu kan. Kalau kambing sebaliknya, kepalanya sebelah sini, sebelah selatan, ya kan. Kemudian dibaringkan di atas pinggang kiri. Itu Pak nyembelih. Jadi kepalanya sama perutnya sama apa menghadap kiblat. Bapaknya dari belakang gitu, menginjak menghadap kiblat juga, menginjak apa namanya, menginjak perutnya, langsung tangan kirinya megang kepala, tangan kanannya nyembelih seret. Itu cara nyembelih menghadap ke kiblat, tapi di atas pinggang kiri. Kalau manusia di atas pinggang kanan, itulah nanti kita akan meninggal dunia di kuburan, akan dikuburkan seperti kita tidur ya. Namanya lahdu. Jadi kuburan itu begini, nanti ini dilubangi dikit, dia datang ke sana, kemudian diberi apa batu atau apa supaya nggak jatuh badannya. Jadi nggak itu tidur dan ngubur manusia. Kalau kambing di atas pinggang kiri, itu caranya. Itu sunnahnya seperti itu, dan menyembelih dengan tangannya sendiri, beliau itu sunnahnya. Kemudian disunahkan juga yang punya korban melihat kambingnya dan sapinya langsung di kotanya, di daerahnya, makanya jadi syiar Islam. Itu Bu pertamanya. Tetapi loh, ada tetapinya. Zaman sekarang berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW, di mana Islam waktu itu tegak. Sekarang khususnya di daerah pedalaman, di daerah minoritas, Islam terbelakang. Islam banyak yang murtad gara-gara kemiskinan. Mereka tidak pernah makan daging ayam, apalagi daging kambing. Jadi kita melihat dari sisi dakwahnya. Nah, di kota lebih-lebih itu daging harus dibuang-buang, nggak tahu kemana, kebanyakan daging kan. Bagi orang Jakarta tiap hari makan sate. Jadi biasa melihat daging itu. Kalau orang pedalaman butuh. Makanya dari sisi itu lebih afdal, walaupun iya kita tidak nyembelih sendiri, iya kita tidak melihat langsung, bisa lihat video
Nah, kalau ibu ke pedalaman, minta videonya, gimana nyembelihnya, kambingnya sebesar apa, itu diminta sebagai pertanggungjawaban, dan kita langsung melihat lewat video. Itu sudah dapat sunahnya melihat langsung. Tapi nilai lebihnya adalah kita menolong saudara-saudara kita dari kemurtadan. Kita menjaga akidah mereka supaya tidak pindah agama. Dan kita membantu sesama muslim yang lagi terpuruk, apalagi di Palestina. Ada korban di Palestina, Bu? Gak ada ya? Ada sebagian teman-teman korbannya dikirim ke Palestina. Jangan makan daging, makan nasi sama makan minum itu sulit. Begitu, Bu. Makanya Islam itu bukan untuk pribadi, tapi juga untuk sosial. Itu kelebihan kita korban di pedalaman, pahalanya jauh lebih besar. Menyelamatkan akidah umat Islam dan berdakwah. Bukankah dakwah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah? Contohnya Nabi Muhammad SAW suatu ketika di dalam hadis Ummu Salamah, habis sholat zuhur sunnahnya apa? Zikir ya. Habis sholat zuhur sunnahnya apa, Bu? Bu? Habis sholat zuhur sunnahnya zikir. Habis zikir ngapain? Berdoa. Habis berdoa sholat sunnah rawatib ba'diyah zuhur 2 rakaat. Itu sunnahnya ya. Tapi qadarullah, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, datanglah tamunya dari luar kota, kepingin nanya tentang Islam. Karena ini malah mau masuk Islam, orang kampung di depan Nabi Muhammad SAW. Apa langsung tar ya, saya tak sholat sunnah dulu, saya tak zikir dulu ya, dia ulanglah kabur itu. Maka beliau sudahlah, saya nggak zikir dulu nggak apa-apa, kata Rasulullah dalam hatinya kan, saya tidak sholat sunnah dulu nggak apa. Ada apa, Bapak dari mana? Oh dari Bani Qais, dari kampung jauh. Oh begitu, mau apa di sini? Ada 12 rombongan orang tentang Islam. Islam itu bagaimana ceritanya, jawab tentang Islam. Saking mereka kepengen tahu Islam sampai asar baru selesai. Coba bayangkan, panjang kan? Tapi Rasulullah SAW menyambutnya dengan bahagia dan gembira karena ini mau masuk Islam. Jadi sholat sunnahnya dikalahkan, zikirnya dikalahkan. Lebih afdal mana? Melayani orang untuk belajar. Jadi belajar Islam lebih afdal daripada sholat sunnah. Nah, kalau ibu habis sholat itu udah langsung ngaji, atau kalau bangun malam itu sudah setengahnya untuk sholat, setengahnya untuk belajar. Dulu Imam Syafi'i, para imam-imam dulu itu kalau bangun malam dibagi sholat, iya sebentar, habis itu belajar. Nah ini kemudian setelah asar dulu pulang ke istrinya namanya Ummu Salamah di rumah. Allahu Akbar, Ummu Salamah kaget. Oh ini Rasulullah sholat di rumah dia. Ini tentang Ummu Salamah. Setelah salam kan dia Rasulullah apa? Kan batasan nggak boleh sholat. Kata Rasulullah, ini adalah qadha dari sholat ba'diyah zuhur. Loh kenapa tidur? Tadi ada tamu tanya tentang Islam, maka saya akhirkan sekarang batas asar. Oh begitu, sholat diundur boleh, tapi tamu nggak bisa diundur karena dia di keperluan lain mau pulang. Nah, itu kok sampai di pondok gitu kok berarti kayak wajib kok ini. Apanya? Itu kan ba'diyah. So, boleh dong tinggalin sekali-kali, kan repot lagi ada tamu. Iya, ba'diyah itu boleh, bukan ditinggalin, diundur, diqadha. Jadi namanya qadha sholat ba'diyah. Boleh nggak? Boleh. Qadha sholat qobliyah boleh. Bapak Ibu sekalian yang tadi pagi nggak sempat sholat qobliyah subuh, boleh diqadha sekarang. Boleh diqadha habis subuh, boleh diqadha habis subuh. Masa pertanyaannya adalah, oh berarti sangat harus itu qobliyah sampai harus diqadha. Oh, saking pentingnya ba'diyah. Ya, saking pentingnya
maka diqadha. Bukan hanya qobliyah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, kalau tadi malam lupa boleh qadha sekarang. Diqadha itu bagi yang sudah terbiasa. Nah ini nggak pernah sholat malam, diqadha terus setiap hari, setiap malamnya pagi terus itu sholat malam diqadha aja nggak pernah sholat malam, nah itu nggak bener. Kalau itu sekali-kali. Itu menunjukkan bahwa kita berdakwah kepada orang itu lebih afdal daripada ibadah pribadi. Mengajar orang lebih afdal daripada ibadah pribadi. Itu maksudnya kita berkorban untuk dakwah di pedalaman jauh lebih afdal daripada membeli sendiri. Itu ceritanya ibu-ibu sekalian. Itu ya. Ada pertanyaan lain? Tapi penegasan aja, berarti ba'diyah qobliyah itu sangat harus dikerjakan. Karena kalau enggak itu sampai kalau nggak sempat aja harus diqadha gitu, berarti kalau sempat harus gitu. Sunnah mu'akkadah. Nggak sampai wajib, sunnah mu'akkadah. Apalagi qobliyah fajar. Rasulullah SAW itu walaupun safar, walaupun capek, walaupun lagi jalan di gunung, tetap sholat qobliyah fajar dan sholat witir. Kalau ba'diyah, qobliyah, tahajud ditinggal kalau sedang safar. Tapi 2 rakaat sebelum fajar dan sholat witir nggak ditinggal. Makanya Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Tapi ini lemah, kami segitu. Itu silakan. Kita kan berkurban itu motor sapi atau kambing itu kan selama 3 hari ya Ustaz ya. Boleh nggak kita mungkin karena keterbatasan materi kita nyari kambingnya itu yang harga miring, kan hari ketiga kan lebih miring tuh. Ya. Pedagang sapinya kan atau kambingnya rata-rata udah jual murah lah. Awal-awal itu 3 juta, kita jual 1,5 juta. Boleh nggak seperti itu kita tiapkan biar kita bisa ikut debat ke teman-teman, harga kita terbatas gitu. Ya. Oh boleh, saya baru tahu dari ibu caranya kayak gitu ya. Justru itu Islam memberikan kelonggaran untuk orang-orang seperti itu. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan orang kaya saja, orang miskin ikutin korban. Silahkan korban nyari hari ketiga ya harganya miring. 2,5 juta sudah dapat kambing yang gede. Kalau hari H di tengah kota 2,5 juta dapat cempe. 3 juta 5. Atau di pedalaman murah meriah kok, 3 juta udah besar kambingnya. Nah itu cara-cara yang baik lah, maksudnya daripada nggak berkorban kan. Tapi kalau punya uang banyak boleh juga tanggal 13 beli tapi 2 kambing. Nah itu juga bisa, boleh sekali kita mengakhirkan beli kambing tanggal 13 dan disembelih sebelum asar, sebelum maghrib. Ya, tapi paling baik sebelum asar. Jadi ba'da asar masih. Nah, begini loh, itu kan akhirnya itu kan tenggelam matahari. Udah akhir udah kurang baik gitu loh, sudah mepet-mepet. Senin kurang afdal. Tanggal 13 itu kurang afdal. Cuma gimana lagi? Ibu baru tahu di Pulau Seribu, Kepulauan Seribu, di beberapa pulau itu nggak nyampe loh. Sapi-sapi itu nggak nyampe, banyak sekali kasus itu. Udah pesannya lama, terus karena ombak, karena apa, nyampe nya tanggal 13 ya sudah, alhamdulillah. Jadi saya sudah mengantisipasi. Kalau korban itu masih hari, saya yakin banyak juga berkorban. Coba ya. Jadi seperti itu. Boleh Bu, insya Allah. Yang lain tadi siapa tadi? Ya. Tadi yang kata siapa? Bapak-bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Syawal mulai niat haji. Ya. Ya.
Begini Bu, dibedakan antara ingin dan niat. Rencana berbeda. Saya rencananya akan haji tahun depan, boleh rencana. Ingin kapan saja, saya ingin haji tahun depan, boleh. Niat bukan, niat itu apa ya? Keinginan kuat untuk beribadah ya dengan izin Allah SWT, itu niat namanya sholat. Bapak niat sholat zuhur sekarang nggak sah. Niat sholat zuhur harus 1 setelah azan dan ketika mau sholat. Nggak bisa dari rumah saya niat sholat, ya nggak boleh Pak. Niat itu harus berbarengan dengan pelaksanaannya persis gitu. Maksudnya kalau mau sholat ya pas berdiri sebelum takbir, jangan pas wudu, jangan pas keluar rumah. Niat itu keinginan kuat untuk melaksanakan suatu ibadah dari hati yang paling dalam. Jadi harus bedakan antara keinginan, rencana dan niat. Kalau bapak kepengen anaknya haji ya silahkan, kepengen sejak sekarang juga kepengen. Tapi niat beneran itu ketika sawat dan sudah naik pesawat, gitu loh Pak. Bu, saya ulangi lagi, niat haji bulan Sawal itu maksudnya dia sudah berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta, ya kan? Maka dari situ boleh niat, tapi harus pakai pakaian ihram. Jadi pakaian ihram itu laki-laki memakai pakaian ihram. Tahu mana ihram? Haram. Jadi setelah pakai pakaian ihram nggak boleh potong kuku, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh sentuhan, nggak boleh berhubungan dengan istri, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh macam-macam lah ya. Kan nggak boleh pakai minyak wangi karena sudah ihram. Tetapi itu bisa berlaku kalau dia niat itu cuma pakai pakaian aja nggak masalah. Makanya banyak jamaah haji, jamaah umroh yang pakai pakaiannya sejak di Bandara Soekarno-Hatta. Tetapi niatnya nanti kalau sudah naik pesawat sudah mendekati mikot. Mikotnya itu diberitahu Bapak Ibu sekalian ini sudah mendekati batas tanah haram. Maka mulai niatnya sejak sekarang. Pakainya sudah dipakai, tinggal niat labbaika hajjan. Semenjak kita mengatakan labbaika hajjan, dan setelah kita dilarang untuk cabut rambut, pakai topi, pakai apa enggak boleh. Sebagaimana takbiratul ihram Allahu Akbar, takbiratul ihram, haram ngomong, haram bicara, haram tengok-tengok karena sudah takbiratul ihram. Jadi ihram itu haram melaksanakan sesuatu di luar ibadah. Itu Pak. Jadi niat itu ketika sudah naik pesawat ya, dan sudah mendekati mikot itu sudah bulan Syawal sampai bulan Dzulhijjah. Ya, beda dengan keinginan dan rencana. Itu Pak ya. Ya, sama-sama. Nah, yang lain, Bapak, kedengaran kan suaranya? Ibu, nggak ada kok. Nah, terakhir itu di belakang tuh ya. Bapak dulu ada ya. Ya. Oh nggak jadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hewan kurban Pak, selain unta, kambing, domba, sapi, kuda boleh apa? Kuda? Kuda tidak masuk dalam binatang ternak. Binatang ternak itu ada 8 sebenarnya ya. Betina, sapi, betina ya. Kambing, laki-laki, jantan, betina. Kemudian domba, jantan, betina, sapi, jantan, betina, unta, jantan, betina, 8 ya, 4 tapi jantan betina 8 dalam surat Al-An'am itu sama niyata azwaj ya, 8 pasangan. Kuda nggak masuk di situ, jadi tidak boleh dan tidak sah kurban dengan kuda.
kuda lumping juga nggak sah, kuda zebra itu masuk ke ledeng itu nggak sah, ya. Gajah nggak sah, jerapah nggak sah. Karena dia nanya, Ustaz, onta bisa nggak dengan jerapah? Nggak sah. Dan ayam pun tidak sah. Ada orang, ini saya sampaikan, ada hadis tentang Jumat, barang siapa yang datang pada hari Jumat pertama kali, maka dia seperti korban dengan onta. Barang siapa yang datang hari Jumat kloter kedua, seakan-akan korban dengan sapi. Barang siapa yang datang pada hari Jumat, sholat Jumat maksudnya pada kloter kedua, ketiga, seakan korban dengan kambing. Dan barang siapa yang datang pada kloter keempat, seakan-akan korban dengan ayam. Barang siapa yang datang sebelum azan, ya, maka seakan korban dengan telur. Kata sebagian ulama boleh korban dengan telur dan ayam. Ini nyeleneh nggak sah. Itu korban dalam arti kiasan, bukan korban ya itu adha, ya. Orang lumayan katanya dapat telur, enggak benar. Ya nggak sah, ya, nggak sah. Silakan ibu belakang. Waalaikumsalam. Ustaz, untuk pembagian daging kurban, Pak Ustaz, apakah itu ada batas waktu yang ditentukan, misalnya pada bulan haji ini ataukah sepanjang tahun? Karena saat ini kan banyak yang dikemas dalam kaleng gitu kan, ya, kornet. Ya, kornet, dan pembagiannya itu katanya ya sepanjang tahun atau bahkan lewat tahunnya, itu bagaimana? Ya. Baik, makasih Bu. Jadi gini, korban itu, daging korban dibagi 3. Sepertiga untuk diri sendiri kalau mau, ya. Boleh, sunahnya itu dimakan. Kemudian sepertiga diberikan makin miskin, cuma sepertiga makin miskin itu. Yang sepertiga disimpan atau diberikan hadiah kepada saudara-saudaranya, ya, atau tadi di kornet. Jadi boleh, bahasanya kita itu memberikan daging korban kepada orang lain dalam bentuk kornet. Biasanya, jadi gini, yang penting korban itu penyembelihannya itu terbatas sampai tanggal 13. Pembagiannya kapan saja. Sebaiknya dibagikan pada waktu itu. Kalau itu makin miskin kan, kalau disimpan boleh, disimpan boleh. Ada suatu hadis di Medina, waktu itu datanglah tamu banyak ke Medina, tamu banyak banget. Sahabat pada nyimpan, Rasulullah jangan nyimpan ya, jangan nyimpan daging lebih dari 3 hari karena banyak tamu, ya, maka dihabiskan. Ketika tahun depan nggak ada tamu, ya boleh, mau nyimpen setahun 2 tahun, maka ibu simpen daging sampai 1 tahun di freezer juga boleh. Cuma nggak bagus Bu, sudah freezer Ustaz, enggak, walaupun di freezer itu ada batasannya. Maksudnya kualitas dagingnya juga nggak bagus 1 tahun Bu. Maka kalau kepengen 1 tahun di kornet tadi, dibuat diawetkan dalam bentuk kornet. Jadi manfaat sekarang di Saudi rata-rata gini loh masalahnya, semua orang berkorban, orang jamaah haji berapa juta, 2 juta lebih, kan 3 juta. Itu dagingnya banyak banget. Lah orang Mekah kekenyangan daging. Maka daripada banyak dibuang-buang, mereka diawetkan di kornet, dibagikan ke Afrika, ke daerah pedalaman dalam bentuk kornet. Ya. Itu setahun 2 tahun, bahkan diadakan kepada teman-teman yang kaya pun boleh. Makanya korban itu subhanallah biasa ya, walaupun untuk ibadah, tetapi juga boleh untuk hadiah, diberikan kepada fakir miskin, untuk temannya yang kaya miskin, bahkan diawetkan. Itu luar biasa, itu manfaat daging korban itu. Itu Bu ya, jadi boleh diawetkan sampai setahun 2 tahun karena manfaatnya lebih banyak. Makanya jadi paksa harus habis 3 hari enggak. Boleh Pak tadi makanya. Ya. Ya.
Silakan. Waalaikumsalam. Ini dulu Bapak dulu. Ustaz, saya mau nanya tentang Saum. Ya. Saya kembali Saum Nabi Daud. jadi sambung dengan Saum Dzulhijjah. Saum bulan Dzulhijjah. Ya. Ya. kita Sambung ya. 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 Itu boleh nggak? Oh gitu ya. Itu aja Pak. Ya. Kalau kita pas hari Kamis atau hari Senin kita nggak puasa, kita puasa itu diperbolehkan oleh. Oh iya baik Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan Bapak ini, boleh nggak puasa Daud disambung dengan puasa Dzulhijjah? Jawabannya boleh. Cuma kalau puasa Dzulhijjah tidak puasa Daud lagi Pak. Jadi setiap hari sejak sekarang, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis puasa terus. Tapi Jumatnya nggak boleh puasa. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin nggak boleh puasa. Habis itu mau puasa Daud boleh. Nyambung boleh. Itu Pak ya? Ya sama-sama. Silakan Bu. Ya. Terakhir ya. Waalaikumsalam. Miknya nggak jalan. Manakan sholat witir. Ya. 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 Baik, itu Bu ya pertanyaannya. Baik Bu, pertama sholat witir hukumnya sunnah muakkadah. Menurut mayoritas ulama, Abu Hanifah mengatakan hukumnya wajib, tapi bukan fardu, beda. Kalau sholat waktu fardu, kalau sholat witir wajib menurut Abu Hanifah, tapi yang sahih, yang benar hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, tapi bukan wajib. Kapan pelaksanaannya? Yang lebih afdal akhir malam. Ij'alu akhir sholatikum bil-laili al-witra. Kata Rasulullah, jadikan akhir sholat malam itu penutupnya adalah witir. 3 rakaat, 5 rakaat terus begitu. Tetapi jika kita takut tidak bangun, maka dibolehkan sholat habis isya. Mau dirutinkan juga nggak apa-apa. Jika nanti bangun lagi, tidak usah sholat witir lagi, sholat tahajud saja, titik, nggak usah sholat witir. Karena sholat witirnya sudah dilakukan ba'da isya. Saya dulu waktu di Mesir, banyak orang Mesir melakukan seperti itu, habis sholat isya, sholat 2 rakaat ba'diyah, langsung sholat witir. Supaya kita nggak lupa dan ketinggalan, makanya itu dirutinkan aja. Ba'da isya, sholat 2 rakaat ba'diyah isya, sholat 3 rakaat witir, udah insya Allah nggak akan ditinggalkan karena nyambung dengan sholat isya. Tetapi kalau bisa bangun malam, sebaiknya di akhir sebagai penutup. Itu jawabannya Bu ya. Di akhir itu menjelang subuh boleh? Iya begini, Rasulullah SAW suatu ketika sholat tahajud kok sudah terdengar tarhim, Allahumma sholli ala Muhammad, ini mau subuh ini, maka langsung sholat witir. Jadi sholat witir itu boleh dilakukan di akhir menjelang adzan, bahkan pas adzan. Bahkan pas adzan, kalau kita memang tidak tahu kalau sudah adzan. Jadi adzan langsung salam, dipercepat sholat tahajudnya, langsung sholat witir. Pas adzan nggak apa-apa, karena adzan syukurnya orang Indonesia itu kecepatan. Maka pas adzan langsung sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat, dipercepat. Ya, itu boleh. Itu ibu-ibu ya.
Jadi tolong usahakan jangan meninggalkan sholat witir walaupun itu nggak wajib, itu sunnah muakkad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kadang habis susah kan enggak tuh. Terus satu witir kata Ustaz, itu digabung jadi 3 apa entar di sendiri satu? Sholat witir banyak caranya. Rasulullah SAW itu sholat witir berkali-kali, ada yang sholat witir, ada beliau itu pernah sholat witir 7 kali, 7 rakaat sekaligus, ada yang 9 rakaat, nanti 8 rakaat bersalam, baru 1 rakaat penutup. Jadi ada yang terkenal 2 cara, Cara pertama yang masyhur sekaligus sekali salam, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Yang kedua caranya salam 2 kali salam dulu, baru sholat lagi, baru salam. Ini 3 rakaat ya, 2 rakaat salam, nanti berdiri lagi, salam lagi, jadi 2 kali salam. Yang tidak boleh itu menyerupai sholat maghrib, yang ada tahiyatnya tapi nggak ada salamnya, itu nggak boleh. Ya, selain itu boleh, asal salam baru berdiri lagi. Itu tata cara yang masyhur. Itu Bu ya. Jadi boleh semua itu. Ya sebaiknya ditinggal. Karena apa? Agak menyerupai sholat maghrib walaupun bukan sholat maghrib ya. Jadi sebaiknya salam apa sih? Beratnya kita salam kan bedanya cuma yang satu salam, yang satu nggak salam. Udah salam, terus baru ya dia berdiri lagi takbiratul ihram. Itu lebih baik. Tanya di luar kan kalau malam Jumat kita disunahkan atau hari Jumat baca surat Al-Kahfi kan. Ya. Terus kita bacanya tuh setelah sholat Ba'diyah Isya baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Itu apa bikin apa boleh? Bikin. Seolah-olah itu bikin amalan baru baik. Oh enggak, begini ya, Ibu belakang Bu, ini ada pertanyaan penting. Malam Jumat disunahkan baca surat apa Ibu? Al-Kahfi. Karena membaca surat Yasin itu hadisnya lemah. Ya boleh juga tapi lemah hadisnya. Yang lebih kuat hadis disunahkan baca surat Al-Kahfi minimal 10 ayat pertama. 10 ayat pertama terakhir karena akan dijauhkan dari fitnah Masih Dajjal. Oke. Bagaimana cara bacanya? Boleh langsung sekali duduk batal maghrib sampai isya, itu batal sekali duduk atau dipotong-potong. Ba'da maghrib sepertiga, ba'da isya sepertiga, sebelum subuh sepertiga. Boleh dibagi 5. Itu bebas. Kemudian pertanyaannya, apakah buat amalan baru? Tidak. Begini loh Pak, Bapak sekalian, namanya bid'ah itu. Bid'ah itu keyakinan. Ini gini, saya membaca soal Kahfi setiap baca isya karena ini ajaran Rasulullah SAW. Itu bid'ah. Yakin ya. Tapi kalau kita baca Al-Kahfi habis isya karena memang waktunya seperti itu, tidak disengaja pasnya baca isya, maka nggak bid'ah. Contoh lain, kita mengadakan pengajian setiap hari Rabu. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi Muhammad SAW, itu bid'ah. Jadi pengajian dia kan baca setiap hari Rabu ini bid'ah. Kalau kita meyakini ini ajaran Rasulullah. Tetapi nggak bid'ah ketika yang katakan hari Rabu kebetulan sudah disepakati dan memang cocoknya hari Rabu, maka bukan bid'ah lagi karena pertimbangan apa maslahat dunia, gitu Pak ya. Termasuk ibu kebetulan pas baca Al-Quran urut, pas malam Jumat kebagian surat Yasin, bid'ah enggak? Tidak, karena kebetulan pas malam Jumat. Jadi bid'ah enggak? Bid'ah itu tergantung niat kok, tergantung niat. Jadi pertanyaannya sama-sama baca Al-Quran, kalau yang satu niatnya faktor kebetulan enggak bid'ah. Ini sholat
ba'diyah isya-nya atau ba'diyah maghrib baca Al-Kahfi gitu. Surahnya Al-Kahfi. Oh, nggak apa-apa. Begini loh ibu, kalau ibu jadi gini, membaca paling afdal kapan? Ketika sholat. Kalau ibu sudah hafal, masya Allah itu ba'diyahnya baca soal Kahfi, ba'diyah isya baca soal Kahfi, apalagi kalau ibu punya anak sedang menghafal Al-Quran, ujiannya Al-Kahfi, ya kan, baca isya nggak apa-apa, kan begitu. Ujian surat Yasin malam Jumat nggak apa-apa, karena memang faktor maslahat, penentuan tanggal itu memang itu kayak gini sekarang di Indonesia. Kok kuliah subuh pada hari Ahad dan hari Sabtu kan di Jakarta Bekasi ya. Itu kalau saya diundang Ustaz kuliah subuh nanti hari Sabtu dan di hari Ahad, beda enggak, karena memang kebetulan liburnya di Sabtu dan Ahad. Jadi kalau diniatkan ibadah khusus dikhususkan itu nggak boleh. Itu karena kebetulan memang liburnya hari Ahad dan hari Sabtu, begitu ya. Ini Pak. Ya silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya pernah baca hadis itu setelah baca maghrib menjalankan sholat 6 rakaat. Ya. Kalau nggak salah itu namanya sholat maghrib. Ya. Terus itu udah dawamkan ya. Tapi ini doa-doa atau sholat-sholat yang kalian itu sholat apa? Ya baik Pak. Baik. Jadi ibu sholat awabin ba'dal maghrib itu setahu saya hatinya nggak kuat. Awabin itu sholatnya orang yang sholat duha. Di hadis sahih disebutkan sholatul awabin ada sholat ketika anak onta kepanasan duduk di atas pasir karena sudah ada matahari sudah tinggi. Itu sholat awabin, sholat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bukan antara maghrib sampai isya, bukan Pak. Di awabin yang benar itu sholat duha. Ada pun ba'da maghrib sama isya namanya sholat mutlak, sholat sunnah antara maghrib dan isya boleh, tapi jangan diniatkan 6 rakaat, jangan diniatkan awabin, pokoknya sholat aja. Saya dulu punya syekh ya, saya terkenal sekali di Madinah. Itu kalau di masjid Madinah itu kalau umrah itu di masjid ba'dal maghrib nggak apa-apa, nggak keluar jalan-jalan apa. Tapi ba'dal maghrib itu diisi di sop pertama itu di masjid Madinah. Itu dia sholat terus. Saya tuh mau nanya sama syekh ini hukum kan ahli fikih dia. Mau nanya habis salam sholat lagi, habis salam sholat lagi, gimana? Sampai isya lah baru dia selesai sholat sunnah. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Dan Bu, kalau kita berada di masjid menunggu sholat itu hukumnya kita kayak sholat. Kalau ibu di belakang ngobrol, ibadah ibadah maghrib nggak pulang ngobrol kalau itu. Tapi masalah agama ya, itu dianggap ibu sedang sholat karena menunggu sholat isya. Ya itu Pak ya. Jadi sholat awabin sholat duha. Udah cukup Pak? Cukup ya? Udah cukup, kan udah jam 11 lebih 15 menit, 20 menit itu. Pertanyaan kalau dibuka terus nggak akan selesai ya. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini pada 1 bulan Dzulhijjah ya ini mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ibadah yang sahih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.